Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi bersama dengan Ustazah Eis dalam pembelajaran PAI. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan semuanya selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menonton video, teman-teman pastikan menonton videonya dengan fokus, pastikan menonton videonya sampai tuntas, pastikan didampingi oleh ayah atau bunda, dan jika sudah tuntas menonton videonya, boleh dikembalikan kembali handphonenya kepada ayah atau bunda. Nah, sebelum mulai pembelajaran, kita bisa berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku kefahaman. Nah, alhamdulillah kita di pertemuan ini kita akan membahas tema 5, yaitu cuaca, dengan subtema 3, pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Nah, adapun pengaruh cuaca terhadap kehidupan manusia dapat mempengaruhi kegiatan bercocok tanam, baik itu pertanian maupun perkebunan. Nah, pada saat musim penghujan, udara banyak mengandung uap air dan cahaya matahari tidak akan terasa karena adanya air hujan. Saat musim hujan, tanah di sekitar perkebunan akan menjadi basah dan juga lembab. Berbagai jenis tumbuhan menyukai kondisi lembab, dan ada pula yang tidak menyukainya. Ketika musim kemarau, pengaruh sinar matahari sangat terasa. Tanah di daerah perkebunan dapat menjadi kering akibat suhu permukaan bumi yang sangat tinggi. Nah, selain itu, banyaknya penyakit yang muncul di cuaca tertentu. Misalnya, ada penyakit yang disebabkan oleh nyamuk seperti demam berdarah dan juga malaria. Nah, nyamuk dapat berkembang biak pada genangan air yang banyak ditemukan ketika di musim hujan. Ada beberapa alergi juga dan penyakit tertentu yang timbul ketika musim-musim tertentu. Nah, dari pembahasan tema tersebut, kita akan berpindah ke pembahasan materi, yaitu masih sama tentang hati tentram dengan berperilaku yang baik. Untuk di pekan ini, kita akan membahas tentang permohonan pertolongan. Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala telah melarang hambanya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 5 yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Nah, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa kepada Allah. Nah, berdoa dilakukan setiap hari, baik di waktu sempit maupun di lapang, di waktu sehat maupun sakit, dan di waktu senang maupun di waktu susah. Keutamaan berdoa ini diantaranya yaitu Allah akan selalu menyertai hambanya yang berdoa kepadanya. Adapun manfaat memohon pertolongan kepada Allah, yang pertama, kita dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan musyrik. Yang ketiga, yaitu kita akan dimudahkan dalam segala urusannya. Yang keempat, yaitu kita dapat dibukakan pintu rizki dari
pintu-pintu manapun. Nah, dari kesimpulan materi tersebut, kita hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan juga perlindungan. Untuk proyeknya, yaitu teman-teman cukup menuliskan Quran Surat Al-Fatihah ayat 5 pada buku PAI. Berarti dituliskan dari tulisan Arabnya dan juga artinya. Nah, cukup sekian. Alhamdulillah pembelajarannya sudah tuntas. Pastikan di rumah teman-teman boleh mempelajari kembali. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.